Anda kembali bersama Ayus Jabar, pemirsa, dan kali ini kami sedang membahas terkait dengan waspada bahaya kebakaran dan non-kebakaran bersama dengan Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana. Kita lanjutkan, Pak Gun Gun. Tadi awal kita sudah membahas terkait dengan tugas dan fungsi pokok Diskar PB Kota Bandung, kemudian juga edukasi yang dilakukan Diskar PB Kota Bandung untuk sama-sama mencegah sejak dini kebakaran dan juga peristiwa-peristiwa kebakaran lainnya yang terjadi di Kota Bandung. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa kita akan membahas terkait dengan penyebab kebakaran yang sejauh ini kerap terjadi di Kota Bandung, Pak. Paling tertinggi, Pak, bisa ceritakan apa, Pak? Sampai saat ini yang paling tinggi adalah dari kelistrikan ya. Jadi istilahnya konsleting listrik. Jadi memang ini banyak hal juga yang mempengaruhi hal tersebut. Misalkan memang kita harus secara berkala mengecek jaringan listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Misalkan sudah aus, kadang-kadang istilahnya kabel pembungkusnya juga terbuka, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran melalui konsleting listrik. Pak, ini kan konsleting jadi salah satu penyebab utama yang paling tinggi gitu ya di Kota Bandung dan pasti berulang begitu ya. Kalau dari data, Pak, sejauh ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir berapa banyak, Pak? Itu yang di tahun sekarang kurang lebih ada berapa? 30-an lah. Kurang gitu lebih ya? Ya, 30 kejadian. 30 gitu kan. kejadian. Karena memang kita juga tidak bisa ketika terjadi kebakaran, kita juga kadang-kadang untuk menganalisa penyebabnya butuh waktu beberapa waktu. Karena memang tidak serta-merta itu dari konsleting, bisa juga dari alat masak, gitu kan, bisa juga dari puntung rokok, gitu ya. Gitu. Ini Pak, terkait konsleting listrik kan tadi dikatakan paling banyak. Ada nggak sih Pak, kita sebutlah mungkin wilayah-wilayah langganan yang ternyata paling sering terjadi karena konsleting listrik di Kota Bandung? Yang namanya kebakaran atau musibah memang unpredictable ya. Iya. Jadi memang kalau dari sisi konsleting listrik sih tidak ada wilayah-wilayah langganan. Tidak ada wilayah khusus ya? Tapi memang yang saya dengar, kalau alang-alang, kebakaran alang-alang itu sepertinya sudah bisa diprediksi teman-teman yang ada di Diskar PB. Karena kan bisa dilihat lah, ada lahan di mana yang relatif tidak diperhatikan oleh pemiliknya, dan mungkin saja gitu kan ada warga yang buang puntung sembarangan, apalagi di musim kemarau, itu menjadi pemicu. Dan memang kalau ruang terbuka dan lahannya memungkinkan sebagai pemantik lebih luas lagi, yaitu yang jadi salah satu pemicu kebakaran yang ada di Kota Bandung. Apalagi tadi dikatakan ini sudah masuk ke musim kemarau ya, emang harus lebih berhati-hati ya. Nah, ini kan kalau konsleting listrik juga sebenarnya paling sering terjadi yang kami ketahui dari wilayah-wilayah yang memang pada penduduk. Gitu ya, Pak ya? Betul. Itu biasanya ada hambatan atau kendala khusus nggak sih, Pak, untuk menangani kasus-kasus tersebut? Betul. Kota Bandung adalah cukup banyak juga wilayah-wilayah yang padat penduduk. Jadi kita juga mempunyai kendala pasti ada. Kendala pasti ada. Akses masuk pun biasanya sangat merupakan hal yang sangat penting bagi kami ketika menangani kejadian kebakaran. Nah, untuk itu kami tidak berhenti di situ. Kami juga melakukan inovasi. Kalau dengan sekarang tuh namanya sprinkle warga. Jadi ada alat yang dimodifikasi. Kita juga bekerja sama mengoptimalkan relawan-relawan yang ada di kewilayahan. Ketika terjadi kebakaran awal, itu bisa ditangani oleh sprinkle warga tersebut, memanfaatkan tandon-tandon air yang ada di masyarakat, di masjid, atau masyarakat yang kita pun mungkin ada ya di rumah tandon air. Itu kalau tandon air yang memang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Tapi kalau kita bicara sumber-sumber air atau hidran air yang memang dimiliki khusus dari Diskar PB Kota Bandung, apakah juga jumlahnya sudah tersebar cukup luas, sudah mencukupi, dan seperti apa, Pak? Ya, memang kalau hidran air sebetulnya penyebarannya sih sudah mencukupi. Hanya saja sayang mungkin debit air yang sedang kita konsultasikan, komunikasikan dengan PDAM agar prioritas lah minimal tempat-tempat objek vital tuh hidran airnya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti kita kesulitan air ketika ada
terjadi kebakaran misalkan dekat rumah sakit, dekat pasar, atau misalkan dekat mall, itu harus betul-betul berfungsi dan debit airnya memenuhi. Itu juga salah satu kendala yang saat ini masih dirasakan oleh Diskar PP Kota Bandung ya. Selain memang kalau saya pantau, saya juga sering memantau nih Pak, akun Instagramnya. Masih saja banyak mobil-mobil yang tidak bertanggung jawab, pengemudi yang tidak bertanggung jawab yang memarkirkan menutupi hidran. Itu betul Pak? Betul, adalah. Tetap masih ada, ya istilahnya kami juga kan senantiasa menghimbau masyarakat agar tidak menghalangi akses masuk teman-teman dari Diskar PB ketika melakukan penanganan kebakaran. Nah itulah, jadi hal penting juga itu ya, agar semakin mudah, makin lancar ya teman-teman dari Diskar PB Kota Bandung untuk proses pemadaman. Kalau memang lokasi dekat situ, ada tertutup hidrannya kan sulit ya. Oke, Pak, kalau terkait dengan tren kebakaran lah kita sebut mungkin dalam beberapa tahun belakang ini di Kota Bandung, apakah mengalami penurunan atau Kalau saya boleh sampaikan bahwa di tahun 2019 kejadian kebakaran di Kota Bandung ada 272 kebakaran. 272. Di tahun 2020 ada 195. Penurunan cukup drastis. Di tahun 2021 ada 182. Dan di 2022 kita sampai saat ini sudah 122. Mudah-mudahan dengan kita lakukan sosialisasi lebih maksimal, pencegahan dari sisi lainnya, mudah-mudahan ini tidak terus signifikan bertambah, malah mudah-mudahan semakin berkurang lah. Amin. Itu harapan kita bersama ya Pak. Itu kan kalau tadi dilihat ya Pak, yang cukup signifikan di tahun 2000 berapa tadi Pak? 2020 ya? 2019 ya, 272. Sampai ke yang 2020-nya cukup signifikan ya Pak ya? Iya, turun, betul. Itu ya. Memang begitu gencarnya Pak proses edukasi yang dilakukan oleh Diskar PB, atau apa faktor apa kira-kira yang menurut Bapak bisa membuat hal itu terjadi? Jadi memang kita juga paradigmanya bergeser tidak kepada penanganan, tetapi bagaimana pencegahan. Jelas kita lakukan sosialisasi secara maksimal lah ya, secara masif dengan kewilayahan tadi, dengan dunia pendidikan, dan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan bersama relawan-relawan. Kan dulu senantiasa ada relawan yang sekarang menjadi relawan pemadam kebakaran. Kita juga melakukan pendekatan komunikasi dan mengoptimalkan relawan yang ada di kewilayahan. Jadi selain kita langsung kepada masyarakat, kita juga dibantu untuk menyampaikan terkait dengan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat melalui relawan tersebut. Nah, relawan itu memang mereka yang mendatangi langsung ke kantor atau seperti apa nih Pak sejauh ini Pak? Jadi memang tidak datang ke kantor juga, tetapi memang ada alhamdulillah di Kota Bandung banyak juga warga masyarakat yang peduli terhadap Kota Bandung, peduli juga terkait dengan bencana kebakaran. Ada relawan-relawan di tiap-tiap kelurahan, ada juga yang akhirnya bertingkat ke kecamatan. Ke depan memang ini akan kami kasih SK dan kita biar jelas melakukan pembinaannya. Jadi ketika misalkan efek dominonya program-program Kota Bandung khususnya Diskar PB akan kita sampaikan kepada masyarakat, selain kita sampaikan oleh dinas, oleh relawan juga disampaikan juga gitu. Betul. Jadi relawan juga lebih merasa bergabung ya, dimiliki selain secara legalitas juga sudah jelas, tapi mereka juga benar-benar merasa bergabung jadi satu keluarga di Diskar PB Kota Bandung. Oke, itu luar biasa. Jadi memang relawan-relawan ini juga menjadi faktor penting juga ya Pak ya ketika proses di lapangannya ya. Betul, karena mereka juga sangat membantu sekali proses-proses salah satunya pemadaman yang terjadi saat kebakaran baik ya. Oke Pak, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan, tadi kan Bapak sempat sebutkan ya bahwa ternyata bukan hanya kebakaran. Ada juga ternyata bencana-bencana non kebakaran yang sampai detik ini juga menjadi prioritas dari teman-teman Diskar PP Kota Bandung. Kita nanti ceritakan terkait hal tersebut ya Pak ya di segmen selanjutnya. Pemirsa iNews Jabar kembali sesaat lagi.